Idul Fitri. Idul Fitri, bahasa Arab, Id al-Fitri, dikenal sebagai Hari Raya Puasa atau Lebaran Mudik. Istilah di Indonesia adalah Hari Raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriah juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian Muslim yang merayakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Hari Raya Idul Fitri seringkali disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Muslim karena telah menjalankan puasa selama 29 sampai 30 hari. Sejarah. Idul Fitri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival atau acara besar ini dimulai di Madinah setelah migrasi Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Anas, seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ia menemukan orang-orang merayakan 2 hari tertentu dengan rekreasi dan kegembiraan untuk menghibur diri. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Sejarah mencatat bahwa dalam zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki sedikit pemahaman tentang pentingnya kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi dengan kedatangan Islam, tradisi perayaan tersebut menjadi lebih terarah pada nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan. Idul Fitri pertama kali dirayakan pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Meskipun jumlah pasukan muslim lebih sedikit, mereka meraih kemenangan berkat pertolongan Allah, dan sebagai bentuk rahmatnya, diberikanlah perayaan Idul Fitri. Ibadah dan tradisi pada Idul Fitri. Pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Awal pagi hari selalu dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Id disunahkan melaksanakan sholat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum sholat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau selesai sholat Idul Fitri, baru membayar zakatnya hukumnya sedekah biasa, bukan zakat. Adapun hukum dari sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Pada malam sebelum dan sesudah hari raya, umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Adapun kalimat takbir adalah sebagai berikut. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan salat sunnah Idul Fitri, kaum muslimin juga harus membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg bahan pangan pokok. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Kemudian, khutbah diberikan setelah sholat Idul Fitri berlangsung dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Terkadang beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Doa atau ucapan pada Idul Fitri. Di Indonesia, sering mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Sebenarnya, itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara. Menurut sebagian besar ulama, ucapan tersebut tidaklah berdasar dari ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Perkataan ini mulanya berasal dari seorang pensyair pada masa Al-Andalus yang bernama Safiyuddin Al-Huli ketika dia membawakan syair yang konteksnya mengisahkan dendang wanita pada hari raya. Adapun ucapan yang disunahkan olehnya adalah Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan kalian, atau Taqabbalallahu minna wa minkum wa ahallahullahu alaika, semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu sekalian, dan semoga Allah menyempurnakannya atasmu, dan semisalnya. Sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk makan sekadarnya terlebih dahulu. Menurut buku Abu Maryam yang berjudul Menuntaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan, diutamakan untuk memakan kurma dengan jumlah ganjil. Anas bin Malik dalam sebuah hadis berkata bahwa Rasulullah tidak berangkat Idul Fitri hingga dia memakan beberapa kurma. Sunnah ini dilakukan untuk memberikan sebuah pemberitahuan kepada umat Islam bahwa puasa sudah tidak diwajibkan lagi. Menurut Faidul Qadir, hal ini dilakukan untuk memaklumkan keharaman berbuka sebelum sholat Idul Fitri karena pada masa-masa awal Islam diharamkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. Mandi wajib sebelum sholat Idul Fitri merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan melakukan mandi ini, seorang muslim dapat menyambut hari raya dengan tubuh yang bersih dan segar.
Mandi wajib ini juga dianggap sebagai cara seorang muslim untuk menyempurnakan ibadah serta menambah kesucian. Waktu anjuran melakukan mandi wajib untuk sholat Idul Fitri adalah setelah terbit fajar, tetapi sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Umat Islam dianjurkan untuk melalui jalan yang berbeda untuk pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Anjuran ini merupakan hasil dari pemahaman tindakan Rasulullah yang melakukan hal tersebut setiap Idul Fitri. Menurut Syekh Abdul Qadir, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait alasan dilakukannya hal tersebut oleh Rasulullah. Ada yang berpendapat untuk mempercepat perjalanan pulang, ada yang mengatakan untuk memperluas silaturahim. Ada juga yang berpendapat agar bisa bersedekah kepada masyarakat secara luas. Namun terdapat juga yang berpendapat anjuran ini tidak bisa dinyatakan kebenarannya, karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menjelaskan alasan mengapa dia pergi dan pulang dengan jalur yang berbeda. Meski demikian, para ulama tetap menganjurkan untuk melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, karena tidak semua perbuatan Nabi Muhammad SAW dapat dirasionalkan. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Idul Fitri dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidul Fitri, atau Hari Raya Fitrah. Masyarakat di Malaysia dan Singapura turut merayakannya bersama masyarakat Muslim di seluruh dunia. Seperti di Indonesia, malam sebelum perayaan selalu mengumandangkan takbir di masjid ataupun musola yang mengungkapkan kemenangan dan kebesaran Allah, Tuhan umat Islam. Di perkampungan, biasanya banyak masyarakat yang menghidupkan pelita atau panjut atau obor di Indonesia. Banyak bank, perkantoran swasta ataupun pemerintahan yang tutup selama perayaan Idul Fitri hingga akhir minggu perayaan. Masyarakat di sini biasanya saling mengucapkan Selamat Hari Raya atau Salam Aidul Fitri dan maaf zahir dan batin sebagai ungkapan permohonan maaf kepada sesama. Di Malaysia juga ada tradisi balik kampung atau mudik di Indonesia. Di sini juga ada tradisi pemberian uang oleh para orang tua kepada anak-anak yang dikenal dengan sebutan duit raya atau pesangon. Umat Muslim adalah minoritas di Filipina, sehingga sebagian besar masyarakat tidak begitu akrab dengan perayaan ini. Namun, perayaan Idul Fitri sudah diatur sebagai hari libur nasional oleh pemerintah dalam Republik Act Nomor 9177 dan berlaku sejak 13 November 2002. Asia Selatan. Di Bangladesh, India, dan Pakistan, malam sebelum Idul Fitri disebut Shan Rat atau malam bulan. Orang-orang mengunjungi berbagai pasar dan mal untuk berbelanja dengan keluarga dan anak-anak mereka. Para perempuan, terutama yang muda, seringkali satu sama lain mengecat tangan mereka dengan bahan tradisional henna dan serta memakai rantai yang warna-warni. Cara yang paling populer di Asia Selatan selama perayaan Idul Fitri adalah dengan mengucapkan Eid Mubarak kepada yang lain. Anak-anak didorong untuk menyambut para orang tua. Di dalam penyambutan ini, mereka juga berharap untuk memperoleh uang yang disebut idi dari para orang tua. Di pagi Idul Fitri setelah mandi dan bersih, setiap muslim didorong untuk menggunakan pakaian baru apabila mereka bisa mengusahakannya. Sebagai alternatif, mereka boleh menggunakan pakaian yang bersih yang telah dicuci. Orang tua dan anak laki-laki pergi ke masjid atau lapangan terbuka. Tradisi ini disebut idgah. Sholat Id berterima kasih kepada Allah karena diberi kesempatan beribadah pada bulan Ramadan dengan penuh arti. Setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah kepada fakir miskin, sehingga mereka dapat juga turut merayakan hari kemenangan ini. Di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, umat Islam mendekorasi rumah saat Idul Fitri tiba. Sejumlah perayaan digelar seperti pergelaran teater, pembacaan puisi, parade, dan sebagainya. Soal menu lebaran, umat Islam di sana menyantap daging domba yang dicampur nasi dan sayuran tradisional. Hal ini juga terjadi di Sudan, Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tiongkok. Di Tiongkok, tepatnya di Xinjiang, perayaan lebaran justru tampak meriah. Kaum pria mengenakan jas khas dan kopiah putih, sementara wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tutup. Seusai salat Id, pesta makan dan bersilaturahmi pun dilakukan. Iran. Lebaran di Iran justru kurang semarak. Hal ini karena mayoritas umat Islam di sana adalah pengikut ajaran Syiah. Setelah sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan, mereka cukup melanjutkannya dengan acara silaturahmi bersama keluarga, dan ditutup dengan acara pemberian makanan dari keluarga kaya kepada yang kurang mampu. Eropa. Di Eropa, perayaan Idul Fitri tidak dilakukan dengan begitu semarak. Di Inggris misalnya, Idul Fitri tidak diperingati sebagai hari libur nasional. Kaum muslimin di Inggris harus mencari informasi tentang hari Idul Fitri.
Biasanya informasi ini didapat dari Islamic Center terdekat atau dari milis Islam. Idul Fitri dirayakan secara sederhana di Inggris. Khutbah disampaikan oleh imam masjid setempat, dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Biasanya di satu kawasan di mana terdapat banyak kaum muslimin di sana, kantor-kantor dan beberapa sekolah di kawasan tersebut akan memberikan 1 hari libur untuk kaum muslimin. Untuk menentukan hari Idul Fitri sendiri, para ulama dan para ahli agama Islam sering mengadakan hisab dan ruqyat untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Turki. Di Turki, Idul Fitri dikenal dengan sebutan Bayram dari bahasa Turki. Biasanya setiap orang akan saling mengucapkan Bayramunuz Kutlu Olsun, Mutlu Bayramlar, atau Bayramunuz Mubarak Olsun. Pada saat Idul Fitri, masyarakat biasanya menggunakan pakaian terbaik mereka, dikenal sebagai Bayramlik, dan saling kunjung mengunjungi ke tempat orang-orang yang mereka kasihi seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman mereka, serta menziarahi kuburan keluarganya yang telah tiada. Amerika. Umat Muslim di Amerika Utara pada umumnya merayakan Idul Fitri dengan cara yang tenang dan hikmat. Karena penetapan hari raya bergantung pada peninjauan bulan, seringkali banyak masyarakat tidak sadar bahwa hari berikutnya sudah Idul Fitri. Masyarakat menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan penghujung Ramadan dan permulaan Syawal. Orang Amerika Utara yang berada di wilayah timur bisa jadi merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda dibanding mereka yang di wilayah barat. Pada umumnya, penghujung Ramadan diumumkan melalui surel, situs web, atau melalui sambungan telepon. Umumnya keluarga muslim di barat akan bangun sangat pagi sekali untuk menyiapkan makanan kecil. Setiap orang didorong untuk berpakaian formal dan baru. Banyak keluarga-keluarga yang memakai pakaian tradisional dari negara mereka karena kebanyakan muslim di sana ialah imigran. Selanjutnya mereka akan pergi ke majelis yang paling dekat untuk sholat. Sholat itu bisa diadakan di masjid setempat, ruang pertemuan hotel, gelanggang ataupun stadion lokal. Sholat Idul Fitri sangat penting, dan umat muslim didorong untuk sholat id memohon ampunan dan pahala. Setelah sholat dan khutbah, ada khutbah di mana imam memberikan nasihat bagi jamaahnya dan biasanya didorong untuk mengakhiri setiap kebencian ataupun kesalahan lampau yang mungkin mereka punya. Setelah sholat dan khutbah, para jemaah saling memeluk dan satu sama lain saling mengucapkan Selamat Idul Fitri. Muslim di Amerika Utara juga merayakan Idul Fitri dengan cara saling memberi dan menerima hadiah kepada keluarga. Empire State Building di New York City, Amerika Serikat, memancarkan lampu-lampu berwarna hijau sebagai penghormatan terhadap Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 12-14 Oktober 2007. Dalam kalender Hijriah, penetapan Hari Idul Fitri selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari, kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Fitri selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya. Berikut ini adalah hari Idul Fitri dalam kalender Masehi sepanjang tahun 1928 hingga 2036. Karena tahun Hijriah berbeda sekitar 11 hari dari tahun Masehi, Idul Fitri dapat terjadi 2 kali dalam setahun, seperti pada tahun 1609, 1642, 1674, 1707, 1740, 1772, 1805, 1837, 1870, 1903, 2000, dan akan terjadi lagi pada tahun 2033, 2065, 2098, 2131, 2163, 2196, 2228, 2261, 2293, dan 2326 akan terus terjadi setiap 32 atau 33 tahun. Ekonomi. Idul Fitri biasanya merupakan stimulus ekonomi terbesar tahunan di berbagai negara Islam di dunia. Penjualan barang-barang meningkat tajam di berbagai kawasan retail dan pada musim Idul Fitri, orang-orang membeli berbagai hadiah, dekorasi, dan persediaan Idul Fitri. Industri yang bergantung pada penjualan di musim Idul Fitri antara lain ketupat, kartu Idul Fitri, dan lain-lain. Selain kegiatan ekonomi terbesar,
Idul Fitri di berbagai negara Islam merupakan hari paling sepi bagi dunia bisnis. Hampir semua toko retail, institusi bisnis dan komersial tutup, serta hampir seluruh industri berhenti beroperasi.